Siapa nih yang masih bingung antara retinol dan eksfoliasi? Nah, retinol dan eksfoliasi memiliki tahapan proses skincare yang berbeda cara kerjanya. Ya, kalau eksfoliasi itu bekerja di lapisan teratas permukaan kulit kita. Fungsi dari eksfoliasi ini adalah mengangkat sel kulit mati ya yang menempel, yang menumpuk pada lapisan teratas kulit kita. Sedangkan si retinol itu bekerja di area yang lebih dalam lagi pada lapisan kulit wajah kita. Nah, namun kedua produk ini hanya digunakan untuk malam hari ya, tidak boleh digunakan pada pagi ataupun siang hari. Setelah pemakaian baik itu produk eksfoliasi ataupun retinol, itu harus menggunakan moisturizer. Nah, setelah kamu menggunakan produk eksfoliasi ataupun retinol, itu keesokan paginya harus menggunakan sunscreen. Tapi ingat ya, retinol sama eksfoliasi tidak boleh digunakan secara berbarengan. Keduanya pun sama bisa membuat ya kulit mengalami purging. Nah, tapi tergantung lagi dari kondisi kulit kita dan cara pemakaian produk tersebut harus tepat ya. Purging itu biasa dialami 1-2 minggu, bahkan ada yang sampai 3 minggu. Tapi kalau lebih dari itu, purgingnya nggak selesai atau purgingnya nggak mereda atau bahkan lebih parah, itu kamu stop aja pemakaiannya. Itu bukan purging lagi, itu merupakan breakout. Yang artinya kamu tidak cocok menggunakan produk-produk tersebut atau kamu masih belum benar dalam menggunakan produk tersebut. Ya, kalau eksfoliasi itu bisa dilakukan bila kamu merasa kulit kamu itu kusam, kulit wajahnya susah cerah, ya, terus juga pori-porinya itu besar. Nah, pori-pori besar itu menunjukkan terjadinya penumpukan atau sumbatan pada pori-pori kita ya. Jadi antara kotoran debu itu bercampur dengan sebum yang dikeluarkan oleh kelenjar kulit kita. Nah, itu harus dibersihkan ya dengan cara melakukan eksfoliasi ya. Jadi eksfoliasi ini biasanya mengandung AHA dan BHA, bahkan ada yang kandungannya juga ada PHA-nya ya. Nah, kamu gunakan produk-produk eksfoliasi itu dimulai dari konsentrasinya yang kecil. Kamu yang sedang mengalami kulit wajah kemerahan, ya, jerawat yang besar-besar, yang lagi meradang ya, jerawat yang lagi parah, atau cystic acne ya, kamu belum boleh melakukan eksfoliasi. Karena akan membuat kondisi jerawat kamu semakin parah, akan membuat kulit wajah kamu semakin teriritasi. Jadi kamu gunakan eksfoliasi dikala kulit wajah kamu itu tidak lagi terjadi masalah peradangan. Jerawat parahnya itu sudah sembuh ya, hanya tinggal bekas-bekasnya saja. Nah, kamu bisa menggunakan produk-produk eksfoliasi. Sedangkan pada pemakaian retinol itu sebenarnya ada tahapannya ya. Jadi retinol ini adalah salah satu turunan dari retinoidnya ya. Jadi kamu harus menggunakan produk-produk retinol dimulai dari konsentrasi yang kecil. Nah, sebelumnya nih kamu harus ketahui dulu ya, retinoid itu ada jenisnya ya. Jadi yang pertama adalah ester retinol, lalu retinol, lalu retinal, dan kemudian retinoic acid. Nah, selalu awali dengan konsentrasi yang kecil ya. Lalu gunakan ya dengan frekuensi yang rendah dulu ya. Jadi kamu gunakan 1-2 kali pemakaian si retinol dalam seminggu. Berlaku juga untuk eksfoliasi ya. Kamu juga lakukan eksfoliasi 1-2 kali dalam seminggu, tidak boleh sering dilakukan. Nah, kita kembali lagi ke retinol ya. Kamu lakukan bisa 1-2 kali dalam seminggu, ini permulaan ya. Untuk apa? Supaya kulit kamu bisa mengenali dulu tuh, ini ada retinol yang lagi bekerja di kulit wajah kita. Si retinol itu sudah dikenali oleh kulit wajah kamu ya. Nah, dan dirasa kamu sudah terbiasa menggunakan retinol dan efeknya belum maksimal, kamu bisa meningkatkan konsentrasinya dengan cara bertahap. Atau bisa juga kamu beralih ke retinol. Kapan sih kamu harus menggunakan retinol? Nah, retinol itu digunakan jika permasalahan kulit wajah kamu itu yang pertama adalah jerawatnya kecil, jerawatnya sedang ya, jerawatnya masih kecil-kecil, masih jarang ya, tapi ada jerawat ya, atau jerawatnya kategorinya masih sedang ya, atau bisa kulitnya banyak komedo atau beruntusan. Nah, ini seperti saya, ini ada jerawat kecil-kecil nih ya. Nih, tuh masih ada jerawat ya. Tuh. Nah, ini bisa menggunakan retinol ya. Tetapi kalau kamu mengalami jerawat yang parah, jerawat yang besar-besar dan meradang, menggunakan retinol itu tidak efektif. Ya, jadi kamu harus menggunakan golongan retinoid, tetapi kamu harus konsultasi ke dokter karena retinoid itu bukan skincare lagi, tapi merupakan obat keras yang harus menggunakan resep dokter. Jadi kamu harus konsultasikan dulu dengan dokter SPKK kamu. Jika kamu memiliki permasalahan kulit, tekstur kulitnya kasar atau pori-pori besar ya, kamu ya bisa menggunakan retinol. Selain dari permasalahan-permasalahan kulit yang tadi, retinol itu juga berfungsi sebagai anti-aging kamu. Jika kamu mau mengupgrade lagi ya, kamu bisa beralih ke retinol. Tanya produk retinol ataupun retinal ya, rekomendasi itu apa? Ya silakan lagi disesuaikan dengan budget kalian masing-masing ya. Yang penting produk tersebut harus sudah terdaftar di BPOM sehingga aman digunakan dalam jangka panjang. Nah, contohnya yang aku gunakan ini, jadi aku menggunakan produk retinol dari For Skin Sec. Nah ya, ini digunakan setiap malam ya, dan aku masih gunakan 2-3 kali dalam seminggu. Nah, ini bentuknya tangan udah bersih ya, ini kulit wajahku juga sudah bersih. Tanya retinal, ini warnanya kuning, cukup kamu menggunakan 2 pem aja. Nah, bentuknya seperti ini ya, dan ini warnanya kuning. Ini jangan khawatir, ini warna alami dari retinal itu adalah kuning ya, jadi ini bukan menggunakan pewarna, tidak mengandung fragrance ya. Jadi aman untuk kamu yang memiliki kulit sensitif. Oke, ini digunakan merata ya ke seluruh kulit. Aku menggunakan moisturizer ya, jadi biasakan kamu menggunakan moisturizer setelah kamu menggunakan produk si retinol ataupun retinal. Nah ya, ini aku sudah selesai ya melakukan skincare malam.
siap untuk bobo cantik ya. Nah, kalau kamu ingin menggunakan produk yang sama yang aku pakai, ya retinol dari Flawless Skin Shake yang mengandung retinol serum 0,15% with sampir oil, kamu langsung cek keranjang kuningnya ya. Ini dari Flawless Skin Shake. Thank you, bye bye.